Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa memberikan perhatiannya lebih daripada cukup, lebih daripada yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita pada saat ini adalah saksi bagi Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan urapi kami agar kami mengerti isi hati Tuhan dan hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mengetahui nasib dari akhirnya dunia ini memang menarik. Nasib dunia ini nantinya jadi kayak apa? Nasib tentang dunia ini, tentang bumi ini nantinya jadi seperti apa? Itu memang memberikan penasaran yang sangat besar dan banyak orang ingin mengetahuinya seperti apa nantinya. Dan memang diutarakan oleh Alkitab apa yang akan terjadi tentang nasib dunia ini, saudaraku. Dan bagaimana keadaan bumi nantinya. Pada akhirnya seperti apa nanti tempat tinggal kita di bumi ini akan jadi seperti apa? Alkitab memberitahukannya. Namun yang lebih tambah orang penasaran adalah ketika mereka ingin tahu kapan semuanya itu akan berakhir. Sehingga banyak yang memfokuskan diri ingin tahu kapan akhirnya zaman ini akan terjadi. Kapan berakhirnya zaman di dunia ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 7, diberikan peringatan kepada kita bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Jadi masa dan waktunya bukan urusan kita, itu adalah urusan Bapa di sorga. Bapa di sorga yang menetapkan menurut kuasanya seperti apa nantinya nasib dunia ini, bahkan seperti apa nantinya yang akan terjadi bagi umat pilihan Tuhan. Kapan? Ini jadi pertanyaan yang sangat besar. Biarlah itu urusan dari Tuhan sendiri akan melakukannya. Tetapi ada bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, ada bagian kita yang harus kita pikirkan, yang memang harus kita jalani setiap hari. Dan bagian kita inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dengan perkataan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian dari orang percaya yang hidup menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi saksi-saksi yang hidup tentang pribadi Kristus yang telah datang, Allah yang telah datang menjadi manusia, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang telah bangkit dari antara orang mati dan untuk menyelamatkan kita, dan naik ke surga, akan datang kembali pada hari yang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudaraku, kita menjadi saksi-saksi hidup untuk pribadi Yesus Kristus. Inilah tugas dan tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia ini. Tugas kita adalah jadi saksi Kristus. Apakah kita betul-betul memperhatikan, fokus betul tentang tugas utama yang sudah Tuhan embankan dalam kehidupan kita?
Dan ketika kita menjalankannya, memang kita tidak akan mampu. Sehingga itu maka Tuhan berkata, kita akan sanggup untuk melakukannya ketika Roh Kudus turun di atas kita. Ketika kita diperlengkapi dengan pribadi yang bernama Allah Roh Kudus, maka kita mampu untuk melakukannya. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem dan murid-murid Yesus Kristus 120 orang banyaknya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan Petrus berperan menjadi saksi hidup tentang Yesus Kristus dan 3.000 orang bertobat. Terjadi saudaraku, mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus dan mereka berfungsi betul-betul menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat untuk melakukan tugas kita sebagai saksi Kristus. Apanya tentang Kristus yang akan kita saksikan? Tentu kita tahu tentang kasih Tuhan yang besar lewat pribadi Kristus yang telah menyelamatkan kita di kayu salib. Bagaimana melaksanakannya dengan penuh kuasa? Tentu juga kita mengerti, tanpa peranan dari pribadi Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu untuk menjalankan tugas besar kita sebagai saksi Kristus. Padahal kita harus menjalankannya. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mendorong kita agar kita sungguh-sungguh mau bergaul dengan Tuhan, mengalami pribadi Kristus dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita. Ketika kita mengalami pribadi Kristus dalam kehidupan kita, maka Anda akan menikmati bagaimana disertai oleh Roh Kudus, bagaimana Anda dituntun oleh Roh Kudus, bagaimana engkau dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus dengan kuat kuasanya bekerja dalam kehidupan Anda. Anda punya pengalaman pribadi di dalamnya, sehingga ketika Anda melangkah, Anda juga bisa melangkah menjadi saksi Kristus dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Maka panggilan Anda sebagai saksi bagi Kristus dapat betul-betul terpenuhi, karena tanpa penyertaan Roh Kudus, maka kita pasti gagal menjadi saksi bagi Kristus. Kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, itu bagian kita menjadi saksi bagi Kristus. Kehidupan kita setiap hari harus menceritakan tentang karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan kita setiap hari akan mencolok, menceritakan tentang pribadi Kristus. Saya percaya Anda butuh hikmat dari Tuhan. Anda butuh Roh Kudus untuk memberikan Anda kepekaan agar kehidupanmu sehari-hari itu pun sudah menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, agar banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jadi berdoalah, minta terus Tuhan bekerja, memperlengkapi kita, memperlengkapi dengan pribadi Roh Kudus yang bekerja begitu leluasa menuntun kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, jamah kami, biar kami mengalami, betul-betul mengalami dalam pengalaman kami tentang pribadi Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Kami ingin mengalaminya, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami sehari-hari betul-betul menceritakan tentang pribadi Kristus, dan kami dapat berperan seperti perintah Tuhan yang merupakan tanggung jawab kami, yaitu kami hidup untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang akan beristirahat pada saat ini. Mereka beristirahat dengan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap membuka diri untuk menerima berkat dari Tuhan, dan kita makin maksimal menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.